Halo Sobat BMKG, senang rasanya kami dapat menghadirkan program terbaru kami, Nobar, Nonton Sambil Belajar. Di episode perdana kali ini, kita akan membahas tentang sebuah fenomena alam yang belum lama terjadi di wilayah perairan daratan. Nah, fenomena tersebut terlihat seperti pusaran angin yang terbentuk di atas permukaan laut. Sebenarnya, fenomena apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana terjadinya? Dan apakah fenomena ini berbahaya bagi lingkungan sekitarnya? Bersama saya Tidak Bagus Yamina, kita akan membahas tuntas tentang fenomena alam ini. Tornado. Ya, Tornado. tornado. Kalau di Jawa namanya puting beliung ya. Jadi nggak di sini nggak tahu. Iya. Kemarin di TikTok lihatnya apa angin topan ya? Angin Apa sih? Ya itulah. Ada papan. Yang di kalau orang sini bilang ibu gitu kan. Puting beliung. Angin yang bertiup. Bahaya. Bahaya. Kenapa bahaya? Karena nanti kita ini terbang. Saya ikut. Pasti bahaya mas. Kenapa bahaya? Karena ya mungkin itunya kan besar kan. Kalau misalnya anginnya besar, kalau misalnya masih kecil, kalau kecil mungkin masih bisa di itu apa kayak udah terlalu bahaya. Iya bahaya dong. Kenapa bahaya? Ya kalau kita masuk situ gimana? Soalnya kenceng ya angin tekanannya. Bahaya pastinya. Kenapa bahaya? Kan itu angin. Oh, kena angin aja. Ya bahaya. Bahaya tapi banyak kerugian material. Bahaya. Kenapa bahaya? Ya karena bakal merusak alam. Rusak dia. Iya. Kalau menurut saya sih bahaya. Kalau misalnya ini, Bahaya kenapa? karena kan ini kan menurut saya ini angin. Kalau didekati pasti ini dong. Kita akan ini terkena dampaknya. Kabur. Kabur semua. Pasti menjauh ya. Iya. Paling cari tempat aman. Cari teman aman lah. Mau lari pun pasti juga kena angin. Hindari ya. Kalau ya ingat apa? Nggak mungkin kita terobos pada itu. Kabur dong. Iya kabur. Tinggal pasti mati. Lari. Ternyata, masyarakat sekitar masih belum memahami tentang fenomena yang terjadi tersebut. Fenomena ini dinamakan dengan water spout. Water spout merupakan pusaran angin yang terjadi di atas wilayah perairan. Sekilas fenomena ini terlihat mirip dengan puting beliung. Namun kenyataannya, kedua fenomena ini berbeda. Yang membedakannya adalah water spout biasanya terjadi di perairan, sedangkan puting beliung biasanya terjadi di daratan. Water spout memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, water spout umumnya terbentuk dari awan yang berbentuk seperti bunga kol dan berwarna lebih gelap dari awan di sekitarnya, seperti awan cumulus congestus dan awan cumulonimbus atau CB. Kemudian, proses pembentukannya terjadi di atas wilayah perairan, seperti laut dan danau. Selanjutnya, berbentuk seperti belalai atau corong pipa panjang yang terlihat turun dari dasar awan. Lalu, skala kejadiannya bersifat lokal, di mana dari proses pembentukan hingga hilangnya masih terjadi di wilayah perairan yang sama dan tidak bergerak meluas ke daratan. Dan yang terakhir, durasi kejadiannya relatif singkat, yaitu kurang lebih sekitar 10 menit. Sobat BMKG, water spout terbagi menjadi dua jenis, yaitu very winter water spout dan tornadic water spout. Proses pembentukan very winter water spout selalu berawal dari permukaan air dan selanjutnya berkembang membentuk pusaran air ke atas langit, dan umumnya tidak diikuti dengan fenomena cuaca lainnya. Sementara tornadic water spout, proses pembentukannya berawal dari fenomena puting beliung atau tornado di daratan yang bergerak ke area perairan
langsung terbentuk di atas permukaan air, memiliki daya rusak yang lebih tinggi dibandingkan fenomena water sport, serta diikuti dengan fenomena cuaca lainnya seperti hujan es, badai guntur, dan angin kencang. Proses pembentukan water sport terbagi menjadi 5 tahapan. Pada tahap awal, dimulai dari terbentuknya daerah gelap di atas permukaan air yang dikenal dengan istilah dark spot. Kemudian, terbentuk pola pusaran di atas permukaan air. Selanjutnya, mulai terbentuk cincin semburan air atau spray ring. Berikutnya adalah fase matang, di mana sudah terlihatnya corong udara yang memanjang dari permukaan air hingga dasar awan. Dan yang terakhir adalah fase punah, yaitu menghilangnya water spout di atas permukaan air. Meskipun durasi dari fenomena ini relatif singkat, tentunya sobat BMKG perlu mewaspadai dampak serius yang ditimbulkan, seperti mampu membalikan hingga menenggelamkan perahu-perahu kecil seperti perahu nelayan, menimbulkan kerusakan pada bagian kapal, dan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan korban jiwa. Melihat fenomena ini cukup berbahaya, maka hal-hal yang perlu dilakukan saat sobat berada di wilayah dekat kejadian water spout adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila sobat berada di tepi pantai, namun water spout terbentuk di laut, kami sarankan sobat semua untuk tidak mendekat ke lokasi kejadian. Kemudian, bila sobat berada di perairan dan water spout muncul dekat kapal, pastikan arah kapal tegak lurus dari arah water spout. Sebagai contoh, terlihat water spout bergerak dari arah utara menuju selatan, maka zona aman kapal tersebut bergerak adalah menuju ke timur atau ke barat. Dan yang terakhir adalah melaporkan fenomena tersebut kepada BMKG terdekat untuk selanjutnya dibuat analisis lebih lanjut. Nah, sobat, setelah mengetahui fenomena cuaca water spout, diharapkan sobat BMKG tidak panik jika menghadapi fenomena cuaca tersebut dan dapat melakukan tindakan-tindakan agar terhindar dari dampak fenomena tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas sobat sekalian. Jangan lupa untuk terus memperbaharui informasi peraturan cuaca dan seri video nobar selanjutnya di akun media sosial kami @bmkgterakan. Jika sobat memiliki ide fenomena cuaca yang perlu kami bahas, sobat dapat menyertakannya di kolom komentar pada video ini. Akhir kata saya sampaikan, salam sehat dan sampai jumpa.